Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rio Rezaka, NPM 10040016159, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dosen pembimbing Ibu Hajah Tati Aryani Ramli, SHMH. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perlindungan Keamanan dan Keselamatan bagi Wisatawan pada Kegiatan Wisata Panjat Tebing dan implementasinya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, analisis, serta simpulan. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu wisata panjat tebing merupakan wisata yang tergolong ke dalam kegiatan wisata yang berisiko tinggi, yang mengandung risiko kecelakaan yang sangat besar. Wisatawan dimungkinkan mengalami luka-luka bahkan kematian. Sehingga perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan harus disediakan oleh pelaku usaha guna mewujudkan rasa aman terhadap wisatawan agar dapat terhindar dari musibah atau kecelakaan. Perlindungan keamanan dan keselamatan merupakan salah satu hak wisatawan sebagai konsumen yang memanfaatkan jasa wisata. Tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha wisata, perlindungan keamanan dan keselamatan juga merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah. Adapun kewajiban dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah serta pelaku usaha wisata dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan wisatawan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, pedoman, dan prosedur dalam menyelenggarakan wisata panjat tebing. 2. Pelaku usaha wisata panjat tebing berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan, serta memberikan perlindungan asuransi. Namun permasalahannya dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing, belum ada peraturan, standar, ataupun prosedur yang memberikan kepastian untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan. Pemerintah dan pemerintah daerah yang diharapkan mempunyai standar yang sifatnya nasional tanpa memperhatikan kondisi pelaku usaha pariwisata, sampai saat ini belum menetapkan standar ataupun prosedur keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing. Sehingga dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan yang sesuai dan terukur masih kosong dan tidak ada aturannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka identifikasi masalah yang saya angkat yaitu 1. Bagaimana ketentuan tentang perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah implementasi perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing oleh pengusaha pariwisata dan oleh pemerintah. Kemudian masuk ke dalam pembahasan dan analisis. Yang pertama, peraturan tentang perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing. Terdapat 3 peraturan yang terkait. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tebing. Yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 194-Men-VI-2011 tentang kepemanduan wisata panjat tebing. Kemudian yang ketiga, Peraturan Kompetisi Panjat Tebing tahun 2019 dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan hanya berlaku untuk panjat tebing yang dikompetisikan. Masuk ke dalam pembahasan dan analisis yang kedua. Implementasi perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing. Terdapat 3 implementasi.
Yang pertama, implementasi sarana dan prasarana. Sarana maupun prasarana keamanan dan kesehatan belum menunjang. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan atau prosedur yang ditetapkan untuk panduan sarana maupun prasarana dalam penyelenggaraan wisata Panjat Tebing. Kemudian yang kedua, implementasi sumber daya manusia. Rekrutmen yang dilakukan pelaku usaha wisata Panjat Tebing yaitu berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman seseorang dalam bidang Panjat Tebing. Kemudian yang ketiga, implementasi ketiga, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Penerapan yang dilakukan oleh Skywalker via Perata cukup tepat. Dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, terdapat 3 peraturan terkait pemenuhan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata Panjat Tebing, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 194-MIN-VI-2011 dan Peraturan Komisi Panjat Tebing tahun 2019 yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pariwisata dan kepemanduan wisata Panjat Tebing yang mencakup pelayanan kepariwisataan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi, serta sebagai peraturan atau pedoman yang dipegang oleh atlet, pelatih, maupun penyelenggaraan dalam kompetisi panjat tebing. Kemudian yang kedua, ketiga peraturan tersebut adalah untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen, untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban bagi penyelenggaraan wisata panjat tebing tentang keamanan dan keselamatan. Tetapi masih diperlukan peraturan pelaksana yang harus segera disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah tentang pedoman dan SOP pada kegiatan wisata Panjat Tebing yang seragam, yang dapat memberikan rasa keadilan baik bagi penyelenggara wisata sebagai pelaku usaha maupun kepada wisatawan sebagai konsumen.